Kemudian hadis setelahnya 377, ini menguatkan hadis yang baru kita bahas tadi, urutan ke-28 sahih di ghairihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Yunzaru fi salati, fa in salahat faqad aflah, wa in fasadat khaba wa khasir." Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Salatnya dilihat, jika ia baik maka ia beruntung. Jika ia buruk maka dia celaka dan merugi. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Ini mirip dengan tadi ya. Yang paling pertama dihisab seorang hamba hari kiamat adalah salat. Salatnya dilihat. Jika ia baik maka ia beruntung. Nah, semakna dengan yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi lebih jelas, akan membantu amal yang lain. Ya, bagus semua amal yang lain. Jika ia buruk, maka dia celaka dan merugi. Semakna juga dengan tadi. Maka rusak amalnya yang lain. Gitu kan. Baik, hadis selanjutnya 378, urutan 29 dalam pasal kita ini ya. Dan insya Allah kita akan selesaikan. Insya Allah bab ini kita akan masuk setelahnya anjuran sholat secara mutlak. Dan keutamaan ruku, sujud, dan khusyuk insya Allah. Hadis nomor 378, urutan 29 sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an afdhalil a'mal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat, qala thumma mah, qala thumma as-salat, qala thumma mah, qala thumma as-salat." Dalam kurung thalath marrat, qala thumma mah, qala al-jihadu fi sabilillah. Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang amal yang paling utama, yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling menjadi penolong, ya, pendatang ridho Allah Subhanahu wa taala, penjembat rezeki, apalah maknanya semua masuk. Rasulullah SAW bersabda, salat. Orang itu mengatakan, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, salat. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, salat. 3 kali. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad Ibn Hibban, dan Ibn Hibban sebutkan dalam sahihnya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekali. Ya. Bagaimana Nabi SAW memastikan tidak ada amal yang mengalahkan sholat. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, perbedaan dasar antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah sholat. Sampai meninggalkannya secara sengaja, ta'ammudan, faqad kafar. Dia telah kufur. Ya. Jaga sholatmu, saudaraku. Jaga sholatmu. Jadikan dia sebagai pegangan utamamu untuk kau selamat dunia dan akhirat. Dijamin teman-teman sekalian, bi'inillahi ahad, kalau anda menjaga sholat ini, rezeki anda akan terpenuhi di dunia, hidup anda akan bahagia, ya. Begitu juga di akhirat anda akan mendapatkan kemenangan. Kemudian hadis yang selanjutnya 379 urutan 30 dalam pasal kita ini atau bab kita ini, kita dengan sahih di ghairihi dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wa lan yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'min. Beristiqamalah, artinya menjalankan kebenaran, dan kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah solat, dan tidak akan dapat menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Juga dalam hadis setelahnya, saya langsung bacakan saja karena hadis ini serupa ya. 380 urutan 380 dari awal kita belajar kitab ini, kemudian urutan 31 di pasal kita ini, sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, di dalamnya ia mengatakan, wa'lamu anna afdal a'malikum as-salat, dan ketahuilah bahwasanya amal kalian yang paling utama adalah salat. Kita coba korek mutiaranya teman-teman sekalian. Pertama dari sabda Nabi SAW, hadits nomor 379 urutan 30 dalam pasal kita ini, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian,
Ya, maksudnya dalam menjalankan kebenaran, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah, ya, yang Allah bebankan, apakah itu wajib atau sunnah. Dan jauhi keburukan, apakah itu haram ataupun makruh. Jauhi. Istiqomah. Ambil kebenaran, terapkan. Apa yang dilarang, jauhi. Dan istiqomah sampai meninggal. Sebentar kok sampai ajal datang. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Lalu, selain Nabi SAW, ini potongan pertama, Nabi SAW suruh kita istiqomah. Istiqomalah. Ya. Kemudian, potongan kedua dari hadis, walan tuhsu. Dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung pahala kalian. Atau kalian tidak usah menghitung pahala kalian. Udah berbuat aja. Biarkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitung itu. Tinggal kita jaga keikhlasan, kita ikuti seluruh syarat-syaratnya, yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Bagaimana Anda kerja di satu perusahaan, Anda yakin kalau Anda bekerja dengan baik, Anda akan terima gaji dan bonus Anda. Nah, Allah lebih pantas untuk kita yakini dibandingkan atasan kita itu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan. Tidak usah hitung-hitung. Kerjakan saja. Oh, saya sudah haji 7 kali. Saya sudah umrah 100 kali. Saya sudah sedekah sekian masjid. Tidak usah hitung-hitung. Kasih, selesai. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin tidak orang tahu, makin bagus. Itu potongan kedua. Potongan yang ketiga, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Dan ketahuilah perbuatan kalian yang paling utama adalah sholat. Sebagaimana sudah kita rentet tadi penjelasannya sebelumnya. Ya. Ini potongan yang ketiga. Dan potongan yang keempat adalah walan yuhafidha 'ala al-wudu'i ilal mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Maknanya setiap ada kesempatan wudu dan setiap mau sholat wudu, ya, atau dia menjaga wudunya sehingga tidak batal wudu, itu semua masuk dalam jalan. Sudah kita jelaskan syarah hadits ini insyaallah di bab wudu, bab sebelum sholat ini, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, tentu hadits nomor 380 sama penjelasannya. Hadits nomor 381 dan kita insyaallah akan tutup dengan 2 buah hadits ini, ya. Maksud saya untuk pasal kita yang ke-13 ini, ya. Urutan 381 dari awal kita belajar, urutan 32 dalam pasal kita ini, Hasan di ghairihi, Hasan derajatnya karena dikuatkan dengan riwayat lain. Dari Handalah al-Qatib, dari Handalah al-Qatib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala salawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawakitihinna, wa alima annahunna haqqun min indillah, dakhala al-jannah. Au qala wajabat lahul jannah, au qala haruma 'alan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik atau jayyid dan rawi-rawinya semua ada dalam As-Sahih. Terjemahnya, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, rukuknya, sujudnya, waktunya, dan dia meyakini bahwa semua itu adalah hak dari sisi Allah, niscaya dia masuk surga. Atau dia berkata wajib untuknya surga. Atau dia berkata diharamkan baginya neraka. Riwayat yang setelahnya 382 atau urutan 33 dalam pasal kita ini, Hasan di ghairihi dari Uthman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man alima anna salata haqqun maktubun wajibun dakhala al-jannah. Barang siapa yang meyakini bahwa salat adalah suatu yang hak yang ditetapkan sebagai suatu kewajiban, maka dia masuk surga. Hadis diriwayatkan Abu Ya'la, Abdullah bin Imam Ahmad juga, ya. Abdullah bin Imam Ahmad tambahannya terdapat dalam Musnad. Al-Hakim juga meriwayatkannya dan mensahihkan hadits ini. Al-Hafidh berkata, akan hadir hadis-hadis yang lain yang senada dengan ini dalam kitab zakat, kitab haji dan lain-lainnya insyaallah. Baik, saya sengaja bacakan kedua hadis ini karena serupa, ya. Kita coba ambil mutiaranya insyaallah dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab biidznillah. Potongan pertama adalah sabda Rasulullah SAW, man hafadha ala salawatil khamsi. Siapa yang menjaga 5 waktu sholat. Ini sama, ini saksi bahasan kita ini disuruh menjaganya. Artinya bagaimana sih kalau kita, ini barangnya tolong jaga, bagaimana Anda menjaganya?
Kalau Anda orangnya amanah, Anda akan luar biasa menjaga. Nggak akan pernah ada orang yang korek, rusak. Bahkan kalau sampai rusak, Anda bertanggung jawab. Nabi SAW mengatakan, Man hafadha ala salawatil khams. Siapa yang menjaga, disuruh kita menjaganya. Peduli betul dengan masalah itu. Insya Allah di Indonesia tidak asing dengan itu orang menjaga. Tapi masih banyak juga saudara kita kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, yang tidak sholat. Ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawakitihinna. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, ini faedah kedua, merincikan tentang apa yang harus dijaga di sholat itu. Rukuknya, jadi jangan Allah Akbar, sami Allah liman, Allah Akbar, sami Allah liman. Atau sujud, Allah Akbar, Allah Akbar. Langsung, seperti ayam patok jagung. Enggak, bukan begitu. Memberikan hak ruku. Allahu Akbar. Dikatakan Nabi SAW kalau ruku, ya kalau ditaruh bejana air, tidak tumpah, karena rata. Tenang. Sebagaimana Nabi SAW nasihati musi'us sholat, sahabat yang disilakan rusak sholatnya. Buru-buru kalau sholat, Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu kembali, selesai salam, dia datang ke depan Nabi SAW, Nabi mengatakan, kembali ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Dia ulangi sama juga. Nabi terus suruh ulangi, sampai dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya nggak tahu yang lain. Saya tidak tahu kecuali ini. Nabi pikir tadi SAW mungkin dia hanya karena buru-buru mau hadir dalam majlis. Ternyata memang dia nggak faham. Maka Nabi SAW ingatkan. Dan selalu Nabi hubungkan dengan, kalau kau mau sholat, tenangkan dirimu. Ada tumaknina, ada ketenangan. Setelah itu baru baca, baru takbir, baru baca surah. Ruku, tenangkan dirimu. Ruku dulu. Baru. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ruku dengan tenang. Nikmati gerakan. Karena setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada pahalanya. Semoga Allah SWT karuniakan kita kehusyuan ini. Nikmat sekali sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ila qurratu aini fis sholat. Allah telah jadikan penyejuk mataku, kebahagiaanku di sholat. Sami Allahu liman hamidah. Tenang, beberapa detik, 1-2 detik saja, tenang dulu. Baru, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati, mil'ul ardi, mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Li rabbil hamd, li rabbil hamd. Beberapa zikir yang dianjurkan. Baru ruku, sujud, Allahu Akbar. Tenang dulu saudaraku. Baru subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sebentar lagi, 1 detik. Subhana rabbiyal a'la. 1 detik lagi, sebentar berhenti. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah, azim. Apa yang dibaca? Enggak jelas semuanya. Kasih haknya, sujud. Duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Duduk dengan tenang. Tegakkan semua ruas tulang belakang kita. 1 detik, 2 detik. Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni. Usahakan tahu artinya itu. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Gitu. Rabbi ghafirli, warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, penuhilah kebutuhanku. Wa'afini, maafkanlah. Jadi doa-doa yang luar biasa kita ikutin. Allahu Akbar, sujud lagi. Terus berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya. Ini siapa yang menjaga sholat? Tadi sudah kita jelaskan mutiara pertama. Yang kedua, isi daripada yang harus difokus jaga. Walaupun semua sholat dijaga, tapi gerakan-gerakan ini, ruku, sujud, ini karena banyak sekali orang lalaikan. Dianggap remeh gitu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang penting sudah selesai sholat. Kayak mintor kewajiban kepada Allah. Dan juga mawakitihinna, waktu-waktunya. Tepat awal waktu. Azan selesai. Saya sudah bilang tadi nggak ada negosiasi. Berhenti semua. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Wa alima annahunna haqqun min indillah. Dan dia tahu, dia yakini ini benar-benar perintah dari sisi Allah. Nah, di riwayat yang dibawahnya dikatakan, Man alima anna sholata haqqun maktubun. Siapa yang meyakini bahwa sholat itu betul-betul hak kewajiban dari Allah, ya, berarti kita harus sholat ini teman-teman bukan karena gak enak sama teman, bukan karena gak enak sama pasangan, gak enak sama mertua, gak enak sama lingkungan, terpaksa, atau mau coba-coba. Memang kalau dia mau dapat keutamaan, hadis ini nanti kita sebutkan ya. Dalam potongan yang ketiga ini disebutkan bahwasanya
Dia meyakini kalau sholat itu betul-betul perintah dari Allah. Sehingga kalau sang Raja Allah yang sudah perintahkan, tidak ada urusannya sama manusia. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Saking pentingnya sholat ini menghadap kepada Allah SWT. Lagi jihad, lagi tangkis-tangkisan sama musuh di medan perang. Masuk sholat, waktu sholat dalam perang. Bagaimana Ustaz? Sama isyarat, semampunya. Bukan kalau jihad lalu tinggalkan sholat, tidak. Anda bisa baca di buku-buku fikih masalah itu. Baik, kalau kami sudah jaga sholat Ustaz, kami sudah jaga ruku, sujud, dan juga waktu-waktunya. Kami yakin itu perintah Allah. Dapat apa? Ini mutiara yang keempat. Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Au qala wajabat lahul jannah. Atau beliau mengatakan wajib dia mendapatkan surga. Wajib itu surga. Au qala haruma 'alan nar. Atau dia terharamkan dari api neraka. Dan dia masuk surga. Dalam riwayat yang dibawanya, ya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghali, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah itu mahal. Dan barang dagangannya Allah itu adalah surga. Surga target utama. Nah, pelajaran di sini teman-teman sekalian yang saya ingin titik beratkan adalah pelajari tentang surga itu teman-teman. Di YouTube Anda bisa masuk ke playlist, cari kajian kitab Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal lebih tentang surga, 30 pasal lebih tentang neraka. Sudah panjang lebar kita jabarkan masalah itu. Coba teman-teman telusuri, insya Allah akan dapat itu. Baca, walaupun ada terulang-ulang. Karena itu memang janji yang benar. Kita tinggal tunggu mati, kita dapat itu semua. Bidadari di surga, bidadara, pelayan-pelayan istana, kebun-kebun, hidup abadi, gak ada kematian, masa muda, poster tubuh yang besar, sungai-sungai, buah-buahan, pakaian dari sutra. Tinggal tunggu ajal datang. Bagi orang mukmin dunia ini kecil begini. Ada nilainya. Target utama di sana. Makanya Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat. Yang Allah janjikan di akhirat sana. Seperti jari kalian yang kalian celupkan di lautan lalu kalian angkat. Lihat berapa banyak yang ada di jarinya. Tetesan air bahkan bisa kering. Lautan ini itu adalah akhirat. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah. Jadi banyak sekali peringatan-peringatan tentang masalah itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, gak ada sesuatu yang lebih mahal daripada seorang mukmin mengejar surga. Semoga Allah jadikan kita termasuk penuhinya insya Allah. Bi'idni wahid rahim.